Pernah nggak sih, kalian merasa ada sesuatu pas lagi sendirian di alam? Kayak ada kehadiran yang nggak kelihatan, tapi terasa banget. Nah, kali ini kita bakal coba singkap kepercayaan kuno di tanah Jawa, animisme dan dinamisme. Sebuah cara pandang di mana tiap sudut alam itu punya roh dan kekuatannya sendiri. Coba deh bayangin sejenak, kamu lagi jalan sendirian di tengah hutan yang rimbun, yang mungkin umurnya udah ratusan tahun. Suasananya sepi banget, yang kedengaran cuma suara langkah kakimu sendiri. Tapi tiba-tiba muncul perasaan aneh. Perasaan kalau kamu tuh nggak sendirian, ada yang lagi ngawasin. Atau mungkin pengalaman ini lebih familiar. Kamu berdiri di dekat pohon beringin yang super gede, akarnya menjalar kemana-mana. Kamu takjub, kagum sama usianya yang tua banget. Tapi di saat yang sama, entah kenapa bulu kudukmu berdiri. Ada perasaan kecil dan sedikit gentar yang muncul tiba-tiba. Nah, buat masyarakat Jawa kuno, perasaan-perasaan kayak gini tuh bukan imajinasi atau sugesti kosong. Itu adalah sebuah pertanda, sebuah koneksi. Pengingat kalau menurut mereka, alam semesta ini tuh nggak pernah benar-benar sepi. Selalu ada kehidupan lain yang eksis di luar jangkauan panca indera kita. Mereka percaya setiap elemen alam, batu besar, pohon tua, kelokan sungai, itu ada penjaganya. Ada roh yang mendiaminya. Entitas yang jauh lebih tua dari kita semua. Dan dengan penuh hormat, mereka memanggil para penjaga ini dengan sebutan Eyang. Sebuah panggilan yang bukan cuma nunjukin rasa segan, tapi juga hubungan kekerabatan. Oke, supaya lebih kebayang, kita akan bedah satu persatu ya. Kita mulai dari konsep dunia yang hidup, lanjut ke kekuatan tak terlihat, terus gimana cara hidup selaras dengan alam, lalu kita masuk ke puncaknya, konsep manunggaling Kawula Gusti. Dan terakhir, kita lihat jejaknya sebagai warisan yang masih hidup sampai sekarang. Oke, bagian pertama, dunia yang hidup. Ini adalah fondasi dari semua kepercayaan ini. Cara pandang yang melihat adanya jiwa di balik semua yang ada di alam. Jauh banget sebelum ada kerajaan-kerajaan besar, manusia di Nusantara itu punya hubungan yang sangat intim sama alam. Mereka nggak lihat alam itu sebagai benda mati, sebagai sumber daya yang tinggal ambil aja. Buat mereka, alam itu hidup. Dia bernafas, punya kesadaran, punya jiwa. Cara pandang ini mengubah segalanya. Pohon besar jadi bukan sekedar kayu, tapi semacam rumah buat roh penjaga. Sungai bukan cuma aliran air, tapi entitas yang bisa ngasih berkah atau marah. Dan gunung, wah, itu bukan tumbukan batu, tapi singgasana tempatnya para roh luhur bersemayam. Nah, kepercayaan inilah yang kita kenal sebagai animisme. Gampang kok ngapalinnya, asalnya dari kata Latin anima, yang artinya ya roh atau jiwa. Jadi intinya, animisme itu percaya kalau semua hal di alam ini, mau itu benda, tempat, atau makhluk hidup, punya rohnya sendiri-sendiri. Sekarang, kita geser ke konsep kedua. Ini sering jalan barengan sama animisme, tapi sebenarnya beda. Ini bukan lagi soal roh yang punya kesadaran, tapi lebih ke soal kekuatan. Sebuah energi tak terlihat yang ada di dalam benda. Konsep ini namanya dinamisme. Dari kata Yunani dynamise yang artinya kekuatan. Jadi kalau animisme tadi ngomongin soal jiwa, dinamisme ini ngomongin soal energi. Kepercayaan kalau ada kekuatan gaib, semacam energi spiritual yang terkumpul di benda atau tempat tertentu. Nah, biar gampang, kita lihat perbandingannya. Animisme itu fokusnya ke roh atau jiwa. Sesuatu yang punya kesadaran, contohnya roh penunggu pohon. Kalau dinamisme, fokusnya ke kekuatan atau energi. Sesuatu yang nggak personal, kayak kekuatan goib di dalam sebuah keris pusaka. Jadi yang satu itu siapa, yang satu lagi apa? Contoh paling gampang buat dinamisme di Jawa itu Gunung Tidar. Tempat ini dipercaya bukan cuma ada penunggunya, tapi juga jadi semacam pakunya Pulau Jawa, pusat energi spiritualnya. Ada kekuatan dinamis yang luar biasa besar di sana, yang dipercaya bisa menjaga keseimbangan dunia. Oke, kalau mereka percaya alam ini hidup dan penuh kekuatan, terus gimana dong cara mereka bersikap? Nah, ini membawa kita ke bagian selanjutnya, etika hidup selaras dengan alam. Karena percaya alam ini ada isinya, mereka nggak bisa seenaknya. Ada aturan tak tertulis yang harus ditaati. Mau nebang pohon tua, ya harus permisi dulu, ada ritualnya. Mau buka hutan buat lahan baru, ya harus ada upacara buat minta izin dulu ke para penghuni gaibnya. Tujuannya sebenarnya simpel banget, jaga harmoni. Ada hubungan sebab akibat yang kuat di sini. Kalau para penjaga itu merasa terganggu, keseimbangan bisa rusak, dan bencana bisa datang, bisa gagal panen, penyakit, atau hal-hal buruk lainnya.
Sebaliknya, kalau mereka dihormati, mereka justru akan ngasih perlindungan. Dari kebiasaan menghormati alam sehari-hari inilah lahir sebuah pemahaman spiritual yang dalam banget. Kita sekarang masuk ke puncaknya, konsep Manunggaling Kawula Gusti. Secara harfiah, Manunggaling Kawula Gusti itu artinya bersatunya kaula atau kita sebagai hamba dengan Gusti, Sang Pencipta. Ini udah bukan lagi ngomongin roh di pohon ya, ini udah lompatan filosofis yang jauh lebih tinggi tentang kesatuan alam semesta. Konsep ini ngajarin kalau kita itu ya alam itu sendiri. Manusia, alam, dan kekuatan ilahi itu bukan sesuatu yang terpisah-pisah, tapi saling terhubung dalam satu jaringan kosmik yang sama. Jadi, kalau kita menyakiti alam, pada dasarnya kita lagi menyakiti diri kita sendiri. Dalam banget kan? Zaman udah berubah, teknologi makin canggih. Pertanyaannya, apa kepercayaan ini benar-benar hilang? Ternyata nggak juga. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, jejak-jejak animisme dan dinamisme yang masih ada sampai hari ini. Jejaknya tuh ada di mana-mana loh, kalau kita mau lebih jeli. Pohon beringin di alun-alun kota yang masih dianggap keramat, upacara sedekah bumi di dekat mata air, atau ritual labuhan di Gunung Merapi yang masih terus dilakukan. Semua itu gema dari kepercayaan kuno yang menolak buat hilang. Ya tentu, cara pandang kita sekarang udah beda. Buat sebagian orang, ini mungkin kedengarannya kayak tahayul atau cerita dongeng. Tapi buat mereka yang masih memegang teguh tradisi, ini lebih dari sekedar cerita. Ini adalah warisan spiritual, kearifan leluhur tentang bagaimana cara hidup yang harmonis. Jadi, kalau kita renungkan, ada pesan yang luar biasa penting buat kita sekarang. Sebuah filosofi kuno yang seolah berbisik, kalau alam itu bukan sesuatu buat ditaklukkan, bukan sumber daya yang bisa dikeruk habis. Ia adalah mitra, sesuatu yang harus dihormati. Karena pada akhirnya kepercayaan kuno ini ngingetin kita satu hal yang paling mendasar. Secanggih apapun kita, manusia itu cuma bagian super kecil dari alam semesta yang maha luas. Sebuah pelajaran tentang kerendahan hati yang kayaknya makin kita butuhkan di zaman sekarang.